Ibrahim adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar uswatun hasanah selain Rasulullah SAW. Dan konon dikabarkan bahwa secara fisik, terutama wajahnya, Nabi Ibrahim itu sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Berikutnya, dalam kesempatan ini, mari kita mengenang ayat 13 dari surat Al-Hujurat sebagai pembuka khutbah yang dibacakan tadi, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengerti. Sekarang mari kita melihat pesan utama dari ayat tersebut. Substansi ayat ini ialah Tuhan menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang demokratis kepada hamba-hambanya. Dia menilai hamba-hambanya berdasarkan kualitas amal dan takwa, sejalan dengan surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah buku berjudul Mindset karangan Profesor Carol S. Dweck yang menjelaskan ada dua jenis mindset manusia dalam menjalankan hidupnya, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Ringkasnya, fixed mindset adalah meyakini manusia tidak bisa berbuat banyak dalam hidupnya. Segala kualitasnya telah ditetapkan berdasarkan variabel yang menyertainya: keturunan, ras, suku, bangsa, tipe kepribadian, bahkan mungkin sebagian meyakini zodiak. Sedangkan growth mindset adalah sebuah keyakinan bahwa semua manusia memiliki potensi yang sama, selama mereka mau berusaha berbuat. Ini benar-benar sejalan dengan surat Al-Mulk ayat 2 yang tadi kita bacakan. Begitu juga bila kita lihat, sejatinya ada dua mindset cara berpikir dalam melihat Tuhan, yaitu Tuhan yang autokratis, dan ini sejalan dengan fixed mindset, dan Tuhan yang demokratis, ini sejalan dengan growth mindset. Ketika kita melihat Tuhan itu kejam, penindas, dan menentukan keburukan, kita akan melihat kehidupan dengan pola fixed mindset. Bila direnungkan, sesungguhnya iblis adalah makhluk pertama yang memandang kehidupan dengan fixed mindset ketika ia berkata, saya lebih baik dari Adam karena saya terbuat dari api sedangkan ia dari tanah. Pada dasarnya, mindset iblis adalah mindset fix atau tetap. Ia meyakini bahwa potensi perkembangan sudah final, sudah berakhir. Adam tak akan melampaui dirinya karena iblis merasa raw material atau bahan baku dirinya lebih baik daripada Adam. Dan saksikanlah bagaimana makhluk dengan fixed mindset menerima hukuman. Ketika iblis dihukum Tuhan, ia masih berdalih, oleh karena engkau Tuhan menetapkan aku sesat, maka aku akan sesatkan semua keturunan anak Adam. Masih sempat-sempatnya iblis ketika ia bersalah justru menyalahkan Tuhan dan mendendam. Ia bertekad menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Tak heran dengan segala kedegilan yang luar biasa ini, iblis menyandang status laknatullah, atau yang berarti dilaknat oleh Allah karena betapa kurang ajarnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Konsepsi fixed mindset ini benar-benar Tuhan batalkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, ketika ia menyatakan semua manusia sama dan manusia dinilai berdasarkan takwa. Sebaliknya, ketika kita melihat Tuhan
itu Maha Pengasih dan memberi kesempatan, kita akan melihat kehidupan dengan growth mindset. Pada zaman jahiliyah, pra kehadiran Nabi, fixed mindset sangat ketara. Manusia dibedakan berdasarkan keturunannya. Menariknya, kehadiran Nabi SAW justru membawakan pesan growth mindset yang ketara, bahwa semua manusia itu sama. Itu sebabnya ahli sejarah menyatakan dalam majelis Nabi SAW, orang kaya dan orang miskin duduk dalam tempat yang sama, yang menyiratkan semua memiliki harapan yang sama dalam mencapai hari esok yang lebih baik. Sangat berbeda pada masyarakat jahiliyah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan seterusnya. Ayat yang lain yang menyatakan dengan tegas tentang memandang kehidupan secara demokratis ialah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Begitu juga surat Al-Anfal ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran nikmatan amahu ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bila melihat Tuhan yang demokratis dan memandang kehidupan dengan growth mindset, niscaya kita menjadi orang yang bersemangat dengan hidup dan rendah hati. Berkebalikan dengan memakai fixed mindset, justru kita akan menjadi orang yang mudah putus asa atau bahkan sombong. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bercerita panjang lebar tentang buku Iblis dan Zaman Jahiliyah. Yang terpenting ialah mari sekarang kita kaitkan dengan kehidupan kita di masa kini. Betapa banyaknya kita masih memiliki fixed mindset. Setiap kali kita menilai manusia, baik orang lain maupun diri sendiri, bukan berdasarkan potensinya, pada dasarnya kita sedang memakai fixed mindset. Misalnya, ketika kita suka menyifati seseorang berdasarkan rasnya, sejatinya kita memiliki fixed mindset. Contoh, oh orang Batak memang semuanya begini, atau orang Jawa memang semuanya begitu. Atau contoh lainnya, ketika kita lebih memandang keberhasilan orang lain bukan dari bekerja kerasnya, tetapi karena bantuan kekayaan dan popularitas orang tuanya. Atau ketika kita memandang seorang itu dilahirkan berbeda, satu lebih berbakat dari yang lainnya. Ada satu hal yang menarik. Seluruh orang besar dalam sejarah seringkali adalah orang-orang yang mendapat tuduhan tidak cocok menjadi sukses. Sebut saja Stephen Hawking yang dianggap akan meninggal dalam 5 tahun. Nyatanya ia bertahan hingga 76 tahun dan menciptakan banyak penemuan fisika. Atau Thomas Alva Edison yang dianggap anak bodoh dan tak berbakat bersekolah, justru kemudian menjadi salah satu orang paling jenius sepanjang masa. Dan tentunya adalah Rasulullah SAW, seorang yatim piatu, anak yang dititipkan pada orang lain ketika bayi, bahkan tidak ada yang menyusuinya kecuali Halimatus Sa'diyah. Justru menjadi penguasa bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kita bisa melihat betapa cara memandang Tuhan yang demokratis dan memandang hidup dengan growth mindset membawa begitu banyak kecerahan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita pandang Tuhan itu otokratis dan dunia kita pandang sebagai fixed mindset, kita akan merasakan pesimisme dan hilangnya semangat. Bahkan, satu hal yang paling tercela, sejatinya fixed mindset itu ialah mentalitas iblis, yang artinya secara tidak langsung ketika kita memakai fixed mindset,
kita sedang memakai kepala iblis untuk menjalani kehidupan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah sebabnya Tuhan mengharamkan segala bentuk ramalan, bahkan mengancam bila seseorang mendatangi peramal, dukun, ibadahnya akan ditolak selama 40 hari, karena Tuhan tidak menginginkan hambanya memakai fixed mindset yang dipakai oleh iblis laknatullah itu. Hadirin sidang yang berbahagia, bagaimana untuk berubah menuju memahami Tuhan yang demokratis dan hidup dengan growth mindset? Pada dasarnya sangat sederhana. Bila kita mengkaji seluruh ayat dan hadis, kita akan melihat bahwa Tuhan itu demokratis dan kehidupan itu cerah. Life is beautiful. Oleh karenanya, pahami, tadaburi, dan sering ulang Al-Quran surat 49 ayat 13, Al-Quran surat 8 ayat 53, Al-Quran surat 13 ayat 11, Al-Quran surat 67 ayat 2, dan ayat sejenisnya, agar kita sadar bahwa nasib kita berada di tangan kita dan tidak ada yang bisa menghalangi kita dari memperoleh rahmat Tuhan. Yang penting lainnya adalah ganti teman kita. Jangan berteman dengan orang yang memiliki fixed mindset. Kelilingi diri dengan mereka yang memiliki growth mindset. Akhirnya kita sedikit bertanya, di mana kedudukan takdir kalau Tuhan itu memang sedemikian demokratisnya? Takdir tentunya ada di sini Tuhan yang mengikat kita dan kehidupan kita, tapi Ia adalah ikatan yang sangat fleksibel. Itu sebabnya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa takdir sekalipun mampu ditolak dengan doa. Tak jarang juga kisah-kisah tasawuf, bahkan sekalipun Israiliyat menerangkan bagaimana ketetapan di Lauhul Mahfuz bisa berubah hanya karena kesungguhan bertobat dari seorang hamba. Oleh sebab itu, pandanglah takdir itu sebagai penyadar bahwa segala sesuatu ujungnya adalah di tangan Tuhan. Maka jangan lupa untuk memuji-mujinya. Dengan memandang Tuhan yang demokratis dan grow mindset, kita akan menjalani hidup yang optimis dan sukacita. Lalu dengan kesadaran takdir, tidak akan pernah lupa untuk memuji-muji Tuhan dan berupaya untuk selalu menyertakannya, serta selalu berusaha untuk menyenangkannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang dengan kumpulan cara berpikir inilah yang memiliki level para wali. Akhirnya, mari kita bayangkan, andai Siti Hajar memahami Tuhan yang otokratis dan beliau memiliki fixed mindset, mungkin beliau tidak akan mau berusaha sa'i berlari antara Bukit Sofa dan Marwa mencari air. Beliau akan berkeluh kesah yang pada ujungnya mungkin kita tidak akan mengenal adanya ibadah haji. Ingatlah, wahai jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail alaihissalam telah mencontohkan pada kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah.